Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Febrian dengan NIM 24913450022 dari Prodi Teknologi Permainan. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai pop culture. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana video game, baik dalam konteks naratif atau story driven maupun game kompetitif, membentuk pandangan pemain tentang kekerasan, kerjasama, dan keadilan sosial. Untuk game story driven, dalam konteks kekerasan, game seperti The Last of Us ataupun Red Dead Redemption menampilkan kekerasan secara realistis dan emosional, memaksa pemain merenungkan atau berpikir secara matang akibat dan dampak dari kekerasan. Sedangkan game seperti Mass Effect dan The Walking Dead menuntut para pemain bekerja sama dengan karakter non-pemain atau NPC untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga mengajarkan nilai-nilai kerjasama dan saling mendukung. Dalam konteks keadilan sosial, game seperti Detroit Become Human dan Life is Strange mengeksplor isu-isu sosial seperti diskriminasi, ketidaksetaraan, dan perjuangan hak-hak, sehingga mengajak pemain untuk memahami dan merespon isu-isu sosial tersebut. Untuk game kompetitif seperti Fortnite atau Valorant menunjukkan kekerasan dalam hal abstrak yang bertujuan untuk memberikan rasa kepuasan kepada pemain. Game kompetitif menekankan konsep kerjasama untuk mencapai kemenangan. Game seperti Overwatch dan League of Legends mengharuskan pemain untuk bekerja sama dalam tim. Dan kebanyakan game kompetitif menerapkan konteks keadilan di game mereka. Contohnya sportivitas dan fair play dalam setiap game atau match para pemain, atau bahkan e-sport game kompetitif tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, gunakan contoh game populer seperti Fortnite, GTA, atau The Last of Us untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam gameplay dan cerita. Dalam Fortnite, kekerasan bersifat lebih abstrak, kartunis, atau tidak realistis karena game tersebut menggunakan visual dan mekanik yang tidak menyeramkan dan berisiko seperti di game GTA atau The Last of Us, di mana kekerasan yang dilakukan pemain akan berdampak dalam game tersebut. Untuk konteks kerjasama, Fortnite mengharuskan para pemain untuk bermain dalam satu tim untuk mencapai kemenangan. GTA tidak diharuskan pemain bekerja sama alias bermain solo, tetapi lain halnya dengan mode online-nya yang mengharuskan pemain bermain dalam peran yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan di The Last of Us, pemain diharuskan bekerja sama dengan karakter non-pemain atau NPC untuk mencapai atau menyelesaikan sebuah misi. Dan dalam konteks keadilan, Fortnite telah menciptakan lingkungan game yang adil atau fair play kepada pemainnya dan menghukum para player yang berbuat curang. Di GTA, sering mengkritik berbagai aspek kehidupan modern dan ketidakadilan sosial lewat gamenya. Dan di The Last of Us, mengangkat konteks keadilan sosial lewat narasi atau cerita yang membuat player memahami dan merasakan pengalaman atau perjuangan para karakter tersebut. Untuk pertanyaan nomor 3, diskusikan juga apakah pengaruh game lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap pembentukan moral dan perilaku sosial dalam masyarakat. Pengaruh yang dihasilkan oleh game tergantung oleh pemain yang memainkannya. Berbagai game telah memberikan dampak positif dan negatif, baik terpisah maupun secara bersamaan. Contohnya Fortnite yang dapat membuat pemain belajar bekerja sama dengan pemain lain, namun juga dapat merusak kesehatan mental pemainnya juga ketika kalah. Banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi individu seperti jenis game, frekuensi bermain, dan faktor eksternal lainnya. Untuk soal kedua pertanyaan yang pertama, menjelaskan bagaimana globalisasi game mempengaruhi cara budaya populer menyebar dan diterima di berbagai belahan dunia. Lewat game populer seperti League of Legends, Minecraft, atau World of Warcraft, menciptakan komunitas gamenya yang terbentuk dari berbagai pemain yang berasal dari berbagai latar belakang, budaya, dan bahasa yang berbeda. Para pemain tersebut pasti membawa khas budayanya, baik secara langsung seperti mengenalkan asal daerah tempat tinggalnya, atau tidak langsung seperti menggunakan bahasa daerahnya. Yang membuat game populer tersebut diterima di berbagai belahan dunia bisa disebabkan dari gamenya sendiri, seperti menantang hal unik yang hanya ada di game tersebut, atau komunitasnya, seperti komunitasnya yang sehat, lucu, ataupun baik antar sesamanya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah teknologi ini berfungsi sebagai alat penyebaran nilai-nilai global yang bersifat homogen, cenderung sama atau seragam, atau justru memperkaya kebudayaan lokal dengan cara baru yang inovatif?
Game sering menyebarkan nilai-nilai global yang homogen melalui elemen-elemen universal yang menarik berbagai budaya. Misalnya elemen yang sering digunakan seperti kompetisi, petualangan, atau pencapaian yang dapat diterima secara luas. Visual dan bahasa yang digunakan dalam game juga cenderung menggunakan estetika global yang lebih mudah diterima oleh audiens internasional. Di sisi lain, game juga bisa menjadi platform sebuah budaya untuk ditampilkan ke pemain global untuk dieksplor atau dimainkan. Contohnya seperti game Never Alone yang menceritakan kisah tradisional Inuit dan game Raji and Asian Epic yang didasarkan pada mitologi India. Selain itu, komunitas game yang beragam memungkinkan pertukaran budaya dan kolaborasi yang memperkaya pengalaman bermain. Sekian video saya, jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.